Jadi aku kayak agak oke gitu, agak kaget. Halo semuanya, selamat datang lagi ke video baru aku. Buat kalian yang baru di sini, halo, nama aku Rizka dan di channel ini aku nge-upload video tentang catatan sekolah, tentang bullet journaling, juga tentang alat tulis biasanya. Jadi semoga kalian yang baru datang di sini suka sama apa yang bakal aku bawain hari ini. Nah, jadi kayak yang kalian bisa lihat, hari ini backgroundku agak baru ya. Biasanya backgroundku tuh putih, tapi kali ini coklat. Sebenarnya itu cuma karena mejaku yang biasa itu agak berantakan dan aku lagi agak mager beresinnya. Jadi hari ini kita di sini. Terus kalau misalnya kalian tahu juga di Instagram, dari awal aku punya akun study tuh aku rutin banget nge-bullet journaling. Jadi aku sebagai orang yang rutin bullet journaling, aku semangat banget kalau misalnya ada produk-produk bullet journaling baru yang bisa aku cobain atau semacam aku sharing aja ke kalian. Nah, jadi aku punya satu produk di sini yang sebenarnya aku udah punya ini dari lama, aku dapetin dari lama, dan aku agak punya mixed feeling gitu tentang produk ini. Nah, kenapa aku mau sharing ke kalian hari ini, dan mohon diingat video hari ini tujuanku bukan untuk mengkritik atau menghujat, tapi aku lebih pengen sharing dan semoga aja ini bisa semacam jadi feedback buat pihak yang memang memproduksi ini. Jadi yuk kita mulai aja. Jadi produk yang aku punya di sini itu adalah ini. Bisa kalian tahu, mungkin kalian familiar sama produk ini. Benar, ini adalah bukunya Buddy Books. Kalau misalnya kalian belum tahu, Buddy Books itu semacam produsen custom notebook yang ada di Indonesia. Jadi dia ini produksi sendiri dan mereka ini bener-bener custom notebooknya itu kece banget deh. Aku dari awal tuh udah semacam naksir banget nih sama notebooknya mereka, dan untungnya, alhamdulillahnya, aku sempat dapet ini dari mereka. Ada yang biru dan ada yang merah, dan waktu aku buka juga ini bener-bener bagus banget. Pertama, kualitasnya dari luar ini oke. Jadi mereka ininya hardcover dan ininya pun tebel ya. Jadi lihat, ini juga halamannya banyak. Tapi untuk buku yang tebel, mereka ini cukup ringan ya. Dan sebelumnya ini kenapa ada dua? Jadi aku dapet di sini varian yang pertama tuh varian yang polos, dan yang kedua ini adalah varian yang dot. Jadi yang ini itu memang spesifik ditujukan untuk buat bullet journaling, dan ini tuh lebih kayak semacam multifungsi gitu. Dan sebenarnya waktu aku pertama kali buka ini, kayak yang aku lihat mereka ini pakai book papernya tuh emang tebel ya, itu bagus. Nah, cuman dari yang aku rasain ini, kertasnya tuh agak teksturnya terlalu kerasa banget gitu. Dan yang ini, yang khusus bullet journaling itu juga sebenarnya sama, dia pakai book paper, kertasnya pun tebal, cuman yang ini teksturnya nggak sekasar yang biru. Dan hal kedua yang aku notice dari ini, mereka punya kayak semacam hiasan di setiap halamannya. Ada yang hiasan bulat sama ada yang hiasan semacam zigzag ini, jadi tuh kayak detail yang lucu banget. Cuman yang agak aku heranin, hampir semua bukuku kalau misalnya dia itu dot atau grid, si ukuran dot atau gridnya itu kan agak kecil ya, sekitar 5 mm. Kalau buat aku ya ini gede banget. Aku nggak punya buku bullet journal yang titik-titiknya segede gini, jadi aku kayak agak oke gitu, agak kaget. Cuman kayaknya masih bisa diusahakan, karena aku juga sempat bikin beberapa spread pakai ini, kayak sekedar nyoba-nyoba. Jadi tetap bisa dibikin, cuma aku rasa dengan titik-titik yang besar ini kayak agak kurang fleksibel gitu. Karena entah kenapa aku lebih nyaman sama titik-titik di bullet journal yang jaraknya itu agak lebih pendek-pendek ya daripada yang ini. Cuman kalau misalnya buat kalian yang oke sama jarak titik-titik yang besar ini, aku rasa ini nggak akan terlalu bermasalah buat kalian. Oh ya, terus mereka punya kayak semacam pita untuk pembatas gitu, dua-duanya punya.
kalau misalnya aku sendiri punya buku bullet journal, hal yang bakal aku utamain itu gimana tahan kertas-kertas bullet journalku itu buat nahan tinta-tinta. Dan sebenarnya jujur aja, sebenarnya mereka ini bagus, cuma aku rasa aku agak kurang cocok sama pemilihan kertasnya mereka, karena kalau buat yang khusus bullet journal ini emang sih kerasanya agak kasar ya, rasanya agak sangat bertekstur bergerigi gitu. Jadi kalau misalnya dipakein brush pen atau semacam highlighter gitu, kalian bisa ngerasain sih kertasnya tuh agak ngegesek permukaan tip dari alat tulis kalian gitu. Dan aku mungkin ini aku pribadi ya, jadi aku agak kurang oke dengan hal itu. Tapi buat yang buku khusus bullet journal ini untungnya nggak tembus ya ini. Yang ini juga dari belakangnya nggak tembus. Jadi itu sebenarnya cukup oke buat aku. Cuman buat yang ini, dia ini kertasnya kerasa tebel banget. Cuman teksturnya agak terlalu kasar. Dan kalau misalnya aku kasih highlighter itu, maaf tembusnya ini agak parah ya. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi ini tembusnya cukup parah. Walaupun kalau dilihat dari depannya ini fine-fine aja, malah kesannya jatuhnya agak lebih mulus. Cuman kertas yang di sini, yang di buku biru ini, walaupun dia tebel, ternyata dia rentan sama bleeding. Dan ini tuh aku enggak nge-layer ya, aku cuma ngegoresin satu lapis aja, tapi dia tetap tembusnya sampai kayak gini. Jadi aku agak aku agak kaget. Kalau misalnya kalian nulis di sini pakai spidol atau apa, misalnya pakai brush pen gitu, rasanya karena aku bilang ini kertasnya bertekstur, jadi agak gimana ya, agak kurang nyaman gitu. Karena aku sendiri pakai brush penku di sini agak takut, karena takut brush penku agak ujungnya malah jadi berserabutnya keluar. Karena kan aku waktu itu pernah ngomong di video tips cara ngejaga brush pen biar awet, usahakan pakai brush pen kalian di kertas yang nggak terlalu bertekstur. Fungsinya adalah biar brush pennya itu nggak berserabut. Sebenarnya jujur aku agak berharap banyak sama mereka, karena mereka ini termasuk apa ya, kalau dalam pandanganku tuh termasuk sesuatu yang dikenal banyak orang. Jadi aku harap semoga mereka bisa lebih ngembangin lagi pemilihan kertasnya, karena mereka udah bagus sejauh ini. Cuman jangan sampai ada orang yang agak kecewa gitu ada orang yang kecewa cuma karena kertasnya di dalam yang agak kurang nyaman buat dipakai. Tapi itu kalau buat bullet journaling ya, karena di sini aku nge-review dengan pandangan aku sebagai orang yang sering dan suka bullet journaling. Tapi kalau kalian pakai ini buat nulis-nulis aja atau cuma buat sketsa aja, kayaknya nggak akan terlalu bermasalah deh. Aku harap apa yang aku review secara jujur di sini enggak jadi salah tangkap buat kalian. Mereka ini masih produk yang sangat bagus, produk yang unggul, tapi aku rasa mereka agak kurang optimal kalau kalian mau pakai ini sebagai media bullet journaling gitu. Ini kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian berpendapat berbeda, kalian bisa komen di bawah. Dan aku harap bagi pihak Buddy Books-nya, aku berharap banget buat kalian untuk lebih ngembangin lagi pemilihan kertasnya. Jadi semangat terus buat Buddy Books, dan buat kalian semua semangat untuk kalian yang mungkin baru memulai bullet journaling atau mungkin lagi semacam mengkonsistenkan rutinitas bullet journaling kalian. Kalau misalnya kalian ada suatu request video atau apa, kalian bisa langsung ngomong ke aku, mungkin di komen, mungkin di DM, mungkin di mana aja boleh, dan aku bakal ketemu sama kalian lagi di video selanjutnya. Semoga kalian suka sama video ini, dan dadah.